Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya mensosialisasi pentingnya membuka ruang kepastian hukum bagi Pemda, mengidentifikasi dan memvalidasi serta memetakan masyarakat hukum adat melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu STMSI, menandaskan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kota perlu dibentuk untuk mengawal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sesuai cita-cita yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, mengapa panitia masyarakat hukum adat di masing-masing kabupaten kota dirasa perlu dibentuk? Masyarakat hukum adat ini sudah diatur. Atur pertama itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu yang pertama. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Itu juga sudah diatur. Itu definisinya bervariasi ya, tapi tidak jauh-jauh beda. Dari Undang-Undang 32 2009, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, kemudian ada Permendagri Nomor 52 tahun 2014. Ini Permendagri ini menginstruksikan setiap daerah untuk membentuk masyarakat hukum adat. Ketua timnya itu Sekda. Permendagri juga Permendagri 8 2018, ada Permen ATR BPN, itu juga ada Permen LHKP nomor 17 tahun 2020. Jadi kalau kita lihat ini masing-masing definisi, tapi sebenarnya definisinya hampir-hampir mirip, beda-beda tipis. Kata kunci dari masyarakat hukum adat itu ada 5. Yang pertama, kelompok masyarakat. Yang kedua, hidup turun-temurun di wilayah tertentu. Yang ketiga, ada ikatan pada asal-usul leluhurnya. Yang keempat, hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Yang kelima, tunduk pada sistem nilai. Inilah yang kemudian ada tugas dan wewenang yang diberikan. Untuk tugas dan wewenang provinsi bikin apa, wewenang kabupaten kota itu bikin apa terkait masyarakat hukum adat. Ya, masalah krusial yang dianggap mengganggu sehingga dirasa perlu didorong untuk dibentuk panitia masyarakat hukum adat di masing-masing kabupaten kota. Pertama itu kita di tanah Papua ini semua punya masyarakat adat, lembaga masyarakat adat, tapi lembaga masyarakat adat ini kan tidak punya legalitas formal yang diakui, sehingga pintu masuk untuk pengakuan masyarakat hukum adat itu melalui beberapa referensi aturan yang ada. Kami terus melakukan sosialisasi ini, mengedukasi masyarakat untuk bahwa tanah Papua ini menjadi masa depannya Indonesia. Masa lalu Indonesia itu ada di bagian barat dan tengah. Sekarang masa depan itu ada di tanah Papua. Masyarakat adat ini harus kita edukasi mereka. Mereka harus tahu jati dirinya. Mereka harus tahu filosofinya, dan bukan hanya sekedar membuat peraturan terkait masyarakat hukum adat. Tapi setiap masyarakat hukum adat itu diedukasi untuk membuat peta wilayah adatnya. Dalam satu hamparan ini, marga apa saja yang ada di dalam hamparan ini yang bisa dirinci, dan ini butuh identifikasi, kemudian verifikasi, kemudian penetapan, dan sehingga ketika investasi atau investor atau pelaku usaha atau ada kegiatan program pemerintah yang masuknya ke sana, itu mudah untuk kita berkoordinasi dengan peta adat ini. Yang punyanya siapa? Ada peta perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah. Itu kita combine dengan peta adat. Sehingga masyarakat adat itu, misalnya terkait kebijakan, ada kebijakan misalnya contoh penerimaan pegawai. Masyarakat adat ini yang punya, di situ kita identifikasi minimal berapa persen kita ambil, atau pembagian kegiatan. Itu kalau di sisi pemerintah. Tapi kalau di sisi pelaku usaha, investor, investasi yang terus berterbangan, burung gagak yang lagi bawa roti masuk di tanah Papua ini, kalau kita tidak berdayakan
mengedukasi masyarakat untuk siapkan dirinya, khususnya masyarakat adat, nah ini semua akan tidak berdaya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ujung dari masyarakat adat ini sehari-harinya mereka akan buat palang di mana-mana. Itu analisa sementara. Nah, karena tidak ada ruang, mereka tanahnya sudah habis. Apakah orientasi pembentukan panitia masyarakat hukum adat ini korelasi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dipersiapkan sebagai panduan pembangunan berwawasan lingkungan di Papua Barat Daya? Ada korelasinya karena kajian lingkungan hidup strategis, kajian KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, ini kan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Ada program SDGs, ada program-program secara internasional, nasional yang kemudian combine. Nah, dari masyarakat adat ini juga peran harus dimasukkan. Nah, bagaimana mereka mau masukkan sementara mereka sendiri tidak ada? Nah, kita tanggung jawab kita harus membentuk ini. Nah, sebagai Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, nah, kita coba untuk mengedukasi masyarakat. Ada pakar-pakarnya di Unipa. Kita cari format untuk bagaimana mengedukasi dan membentuk masyarakat hukum adat. Ketika sampai ke pengadilan pun pasti masyarakat adat kalah. Kalah dari pelaku usaha atau investor atau investasi, dan kalah juga dari pemerintah. Nah, ini akan masyarakat akan jadi ribut. Kita dengan kita berkelahi, tidak ada payungnya, walaupun ada undang-undang otsus tadi, tapi turunannya ke depan setelah masyarakat tahu, kita akan berjuang sama-sama. Bagaimana respon masyarakat setelah sosialisasi ini dilakukan di kota dan kabupaten Sorong serta Raja Ampat sejauh ini? Pertama itu mereka berharap mereka juga harus punya peta adat. Tapi langkah sampai ke peta adat itu kan ada tahapannya. Dan untuk peta adat ini yang akan menjustifikasi atau yang akan mensahkan itu bukan dari pemerintah daerah. Yang disahkan itu nanti dari lembaga BIK untuk penetapan peta-peta adat. Peta ya, pembuatan peta, lembaga yang punya sertifikasi untuk menerbitkan peta. Apakah itu peta nasional atau peta adat, ini harus. Sehingga ini bisa kita mempertemukan, ini bisa mengurangi dampak sosial. Nah, kalau ini tidak kita tata dengan baik, kami khawatir ke depan masyarakat adat ini akan berdiri palang-palang negeri ini. Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih, salam lestari, kita orang kuat karena kita orang satu.